Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita surah baru juz 23. Nggak nyangka ya udah juz 3 deh. Surah Az-Zumar. Az-Zumar masih Makkiyah. Ayat surah ini diterima oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mari kita baca ayat-ayat kita. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alkitab maksudnya Al-Quran, itu tanzil, diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Minallahil azizil hakim, dari Allah yang al-aziz, yang al-hakim. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa Al-Quran juga membuktikan keajizan Allah, bahwa Al-Quran juga membuktikan kehakiman Allah. Al-Aziz, zat yang maha kuat karena mengalahkan apapun. Al-Hakim sering diartikan bijak. Al-Hakim adalah zat yang apapun dilakukan oleh Allah itu pasti sesuai dengan ilmu Allah. Karena dilakukan sesuai dengan ilmunya, maka tidak ada apapun yang dilakukan oleh itu sembrono yang bakal menimbulkan madorot, kerugian, penyakit. Maka Al-Quran itu karena datang dari Allah yang kuat, bisa mengalahkan apapun dan siapapun, maka turun kepada kita juga begitu. Turun kepada kita. Inna, sesungguhnya kami, anzalna ilaikal kitab bil haqqi, kami turunkan Al-Quran itu bil haqqi, dengan benar. Apa saja yang benar itu yang bil haqqi. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad bil haqqi, dengan benar.
yaitu al-haqqu dari sisi siapa yang menurunkan, yaitu Allah. Yang kedua al-haqqu dari sisi siapa yang bakal menerima, dalam hal ini Nabi Muhammad. Yang ketiga al-haqqu dari sisi pendistribusian atau tanzilnya itu, ya, dimana kita ketemukan diturunkan pertama kali berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan terakhir apa itu terakhir? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul islama ini amati wa raditu lakumul islam din. Nah itu semuanya al-haq, sifatnya benar. Maka, nah ini ada konsekuensinya. Maka sudahlah, tidak perlu meragukan soal Al-Quran itu. Siapa yang mewahyukan, bagaimana diwahyukan. Oleh karena itu fa'budullah, sembahlah hanya Allah, karena selain Allah tidak ada yang al-haq dalam hal mewahyukan seperti Allah mewahyukan Al-Quran secara terini bertahap kepada Nabi Muhammad, ya. Tapi mukhlison lahuddin, tapi mukhlison dimurnikan dalam hal cara beragamanya, dimurnikan, ya. Ini yang dihadapi orang-orang Mekah Quraisy. Berarti tidak boleh dicampur aduk dengan adat istiadat, tidak boleh dicampur aduk dengan keyakinan yang sudah terlanjur menjadi keyakinan dari bapak ibunya, kakek neneknya, buyut engkau nenek moyangnya. Nah itu disebut mukhlison. Mukhlison itu artinya ikhlas. Itu sering diartikan ikhlas, ya. Berasal dari kata dimurnikan. Berarti yang dimurnikan adalah sesuatu yang kotor, supaya murni lagi, supaya bersih lagi. Semakin banyak kotorannya, semakin lama untuk ikhlasnya. Mukhlison harus dibersihkan, dimurnikan, lahu hanya untuk Allah, ad-din cara beragama. Nah, ini kan ada bejana, ya. Bejana. Ternyata di bejana itu ada tradisi, ada lagi apa? Ya, tradisi adat.
ria atau pamer. Ada lagi pamrih dunia. Ada lagi cara baru atau bid'ah. Di Mekah pada waktu Nabi yang banyak ini persoalan ini. Nah, semua ada di gelas ini. Nah, ini namanya tidak murni. Tidak ikhlas itu ya ini maksudnya. Tidak murni. Lalu kita menemukan sekarang penggunaan kata tidak ikhlas itu terlalu sederhana. Yaitu misal sirmur ikhlas ya. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk disebut mukhlisun lahuddin, ikhlas dalam hal beragama itu hanya untuk Allah, yaitu agar bejana ini milik Allah. Si gelas itu. Apa yang menyebabkan tidak murni lagi? Ajaran Nabi masih kalah dengan tradisi. Maka keluarkan tradisi, keluarkan. Tapi masih ada riak, keluarkan. Tapi ustadz-ustadz begini, senajan beda dengan Nabi, keluarkan juga. Namanya bid'ah. Tapi ternyata sama-sama sholat, tapi tidak tertarik akhirat. Saya membutuh dunia. Keluarkan karena nggak murni. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang bikin kotor itu keluar. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk bisa disebut mukhlisun lahuddin. Ad-din di situ maksudnya cara beragama. Oleh karena itu ingatlah, lillahi hanya milik Allah, ad-dinu al-khalisu, cara beragama yang dimurnikan itu. Yang dimurnikan wadahnya, bejananya, gelasnya, itu dimurnikan. Bisa itu menyangkut pikiran kita, bisa itu menyangkut hati kita, ya. Itu yang dimurnikan. Walladzina takhadu min dunihi auliya, sedangkan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai kekasih-kekasihnya, itu di zaman Mekah itu sistem apa disebutnya? Karena kan tidak ada nabi di Mekah itu. Kenabian libur panjang, sehingga banyak orang soleh buka praktek. Ya. Nah, orang soleh ini pekerjaannya banyak, dari sejak urusan rumah tangga, mencari nafkah, sampai kemudian masa depannya. Ini bertumpu di orang-orang soleh. Ada berhala yang menjadi poros ibadah mereka. Nah, si orang-orang soleh ini adalah bagian penting dari masyarakat untuk beribadah menyembah berhala itu. Waktu menyembah berhala itu butuh orang-orang soleh ini.
yang kita sebut wasilah. Ya. Betapa sulitnya meyakinkan orang Mekah, kalian gak butuh wasilah kalau kalian urusannya dengan Allah. Gak butuh wasilah. Tapi gara-gara urusannya dengan berhala, bahasanya bahasa apa itu berhala itu? Hanya orang-orang soleh yang bisa berkomunikasi dengan berhala. Tuh, sulit kan? Maka ketika Nabi Muhammad meminta berhenti menyembah berhala, hanya Allah yang layak disembah, konsep tentang wasilah tidak hilang. Sampai sekarang ternyata itu ya, sampai sekarang bukan hanya dalam hal berhubungan dengan Allah, menghubungi pejabat butuh wasilah, ya kan, sampai sekarang. Berarti wasilah adalah konsep yang menyebabkan cara beragama tidak murni lagi. Nah, begitu diperbaiki oleh Nabi Muhammad, sudah sih nggak usah pakai wasilah, direct langsung saja dengan Allah. Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Hakim. Apa komentar mereka? Miyasemaken, mana buduhum, hai Nabi Muhammad, jangan salah paham ya. Mana buduhum, emang kami menyembah orang-orang soleh? Enggak. Kami hanya menyembah berhala-berhala itu. Dan kalau engkau meminta kami menghentikan kegiatan menyembah berhala, hanya Allah yang layak disembah, kami anggap kami nggak bisa menghilangkan orang-orang soleh itu. Allah tuh jauh sungkan saya menghadapi Allah itu. Saya butuh wasilah. Maka kata mereka, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu memang butuh orang-orang soleh itu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, zulfan, sedekat-dekatnya bertaqarrub. Tuh, dari zaman di Mekah sampai sekarang ternyata tidak berubah kita itu. Jadi kalau kita punya perasaan kepada orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang mati, lah mendurus deweke beres urusan Allah makin. Nah itu sudah berarti cara beragamanya divonis tidak ikhlas. Nanti akan ada efeknya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Tapi memang setelah Nabi Muhammad berdakwah, timbul perselisihan yang akhirnya ada yang meninggalkan praktek mencari wasilah, ada yang tidak sanggup, berselisih. Kata Allah, itu urusan saya Nabi Muhammad, nanti saya yang akan memutuskan siapa yang salah. Sudah pasti yang salah yang memakai wasilah, karena menyebabkan cara beragamanya tidak ikhlas, tidak murni lagi. Tapi Allah membatasi Nabi Muhammad. Bis Nabi Muhammad jangan menghabiskan waktu, menghabiskan energi mengurusi orang-orang yang masih tertarik wasilah. Ternyata sampai sekarang ya, ke kuburan, bidukun mah nggak urusan ke Allah. Ini mah yang connection ke Allah nih, mah. Ke Ustadz, Abuya, apalagi itu biasanya tuh ke orang tua ya, agar doanya direct talk chair.
kita menjadikan orang tua kita itu wasilah. Alih-alih berbuat berbakti kepada orang tua, ternyata bukan. Kita itu lagi merekayasa bagaimana kita ini tokcer urusan dengan Allah ya. Krunya ya waktu dieksploitasi ya. Pertanyaan saya, ada masalah apa dengan Allah sehingga butuh bantuan orang tua? Ada masalah apa ininya? Allahnya jauh, ayo dekati. Allah rumit, ayo dipermudah. Kenapa butuh Allah menakutkan sehingga butuh orang tua? Ada masalah apa dengan Allahnya coba? Kok kayak rumit, kayak jauh, kayak sulit, kayak tidak bisa kompromi? Ada masalah apa? Nah sama Nabi Muhammad juga begitu. Ada masalah apa begini? Sehingga butuh ustadz, butuh orang-orang suci, butuh banyak hal sehingga tidak bisa langsung pada Allah. Itu ada masalah apa? Itu sama. Tidak percaya diri, oh berarti yang punya masalah bukan Allah. Kita tidak percaya diri. Nah siapa yang bikin ulah tidak percaya diri? Apakah percaya diri kita itu akan berubah karena orang tua, karena orang lain? Tetap kita orang yang tidak layak di hadapan Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafarun. Akhirnya orang-orang Mekah Quraisy tetap saja kesulitan meninggalkan tradisi lama, meninggalkan kebiasaan menggunakan koneksi, wasilah, calo apabila berhubungan dengan dewanya. Dan ketika masuk Islam sama, menghubungi Allah, berdoa, beribadah itu harus lewat perantara. Maka kali ini sudah tidak ada kompromi. Kata Allah, innallaha, Allah yang kalian sembah itu adalah Allah yang la yahdi, mual bakal nganteraken. Kan hudan begitu kan. Hudan itu petunjuk, la yahdi tidak bakal diberi petunjuk. Tapi berbeda dengan petunjuk rambu itu. Bertanyalah orang pada Pak Jamal, Pak Jamal arah ke Rawu gimana? Nih ya, kesini, kesini, kesini. Insya Allah nanti nyampe. Siap, makasih Pak Jamal. Itu bukan disebut hudan. Yang disebut hudan adalah orang ini bertanya pada Pak Jamal ke Rawu, disitakan terakan liu. Nah, Allah tidak akan mengantarkan man, siapapun huwa yang dia itu kadzibun, ngebohong. Kelihatannya berbakti pada orang tua, ternyata bukan, lagi menjadikan orang tua itu wasilah. Kafarun, bahkan lebih jahat dari kadzibun, yaitu telah salah paham, bukan sedang menyembah Allah tapi menyembah orang tua. Wis mati digelatih ini kuburan nih. Karena menganggap orang tua bisa menjatuhkan pesawatnya. Anaknya mau melakukan penerbangan ke Mekah untuk umroh, maka digelati orang tua nih. Khawatir ini akan ada persoalan navigasi. Kafar. Begitu kan kita kan. Begitu nggak kitanya? Alih-alih kelihatan ibadah, kadzibun, bohong, casingnya doang. Bahkan lebih berjahat, kafarun, berpindah. Dia lebih takut pada orang yang mati daripada Allah. Wah, itu maksudnya kafar. Menarik. Nah, mari kita lihat komposisi innallaha la yahdinya dulu.
itu kan la yahdi man huwa kadzibun wa ta'au di situnya. Oh, anu double strike ya. Ngeri amat ini ya, sudah kadzib kafar ya. Allah tidak akan mengantarkan ke destinasi tujuannya. Tidak akan mengantarkan. Orang yang praktek beragamanya masih bercampur aduk dengan dusta. Kelihatannya sodako menyantuni anak yatim, ternyata bohong. Dia lagi menjadikan itu joki dan wasilah. Bahkan kafarun, lebih takut kepada anak yatim, bukan gagal tujuannya lah. Lebih takut kepada orang tua daripada pada Allah. Kafarun. Itu menyebabkan ini gak murni lagi nih. Ada kadzibun, ada kafarun. Nah, orang-orang yang praktek ibadahnya masih belepotan dengan kotoran itu, la yahdi, mual bakal diantar langsung oleh Allah. Tapi ada tapinya. Kalau cuma nanya kerau itu bagaimana, pasti Allah itu mengajarkan. Pasti. Maka Allah memberitahu orang itu ikhlas, tidak ikhlas, taat, tidak taat, kafir, mumin, semua diberitahu cara mencapai surga dan menghindari neraka itu. Tapi kalau kita pengen diantar langsung, dijamin tidak akan kesasar, itu syaratnya ikhlas. Itu syaratnya ikhlas. Ayo pilih yakin nyampe ke surga, apa pilih kemungkinan kesasar. Kalau nyampe, tidak ada yang bisa mengantar nyampe kecuali Allah. Maka bersihkan hati kita, karena setan menyewa mungkin orang tua kita, setan mungkin menyewa ustadz kita, setan menyewa orang-orang yang sudah mati, bahwa dia juga bisa mengantarkan kalian ke surga. Itu yang menyebabkan kita rusak ibadahnya, tidak ikhlas di situ. Lau aradallahu ayyattahida waladan la astafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahar. Ini bikin sedih nih ayat nih, kalau ayat 4 ini. Kalau yang paham ya, kita ini kan ya Allah kesel ngelihat orang, maaf, yang percaya Nabi Isa itu anak Tuhan ya. Maka ibu-ibu nggak ada yang mau masuk Kristen ya, bapak-bapak juga nggak ada. Masa Allah punya anak? Tapi ternyata di Yahudi juga sama. Ada tokoh penting namanya Uzair. Itu juga dianggap anak Allah. Maka nggak ada bapak-bapak ibu-ibu milih Yahudi ya. Karena hanya Islam yang menyatakan Allah itu nggak butuh dan tidak punya anak. Tapi kita ternyata mirip dengan orang Kristen, mirip dengan orang Yahudi. Nggak sanggup lihat Allah itu tanpa anak. Misalnya memang kita nggak pakai anak Allah mah, tapi pakai koneksi ya 11-12. Karena orang-orang yang menjadikan seseorang sebagai anak Allah itu tujuannya wasilah, perantara. Enggak, Allah mah tunggal, tidak beranak dan tidak diperanak, tapi ke kuburan juga, ke kiai juga. Ini kiai kalau nggak mendoakan saya gawat, urusan berantakan ini. Dibawa kiai pengen apa? Rabek, gerem asem. Kalau perlu anak saya nih, pokoknya doa kiai tokcer. Dari mana rumusnya?
bahwa doa dia lebih toksik daripada doa kita. Itu wasilah. Jadi kita menabi isakan sama seperti orang Kristen, seseorang yang kita anggap soleh, dan ternyata kita juga sering ke orang tua begitu kan. Maka lihat, lau aradallahu ayyattahida waladan. Coba sih perhatikan, kalian seolah-olah pengen Allah punya anak. Kata Allah, lau, berarti mual bakal terjadi ya. Andai kata, tapi tidak akan terjadi nih. Lau aradallah, andai kata Allah tuh memang duwe kepengenan duwe anak, sehingga kalian bisa melalui anak itu mengkoneksi pada saya, maka ayyattahida waladan lastofa mimma yaluku mayasa, maka paling gampangnya Allah untuk memilih mana yang dijadikan anak. Tapi lau, tidak mungkin. Allah tidak butuh anak, Allah tidak diperanakan. Subhanahu, mual bakal. Wallahul wahidul qahar. Allah sifatnya tunggal, al-qahar, memaksa dengan sistem tunggal itu, maka tidak membutuhkan siapapun. Jangan dipaksa-paksa Allah bisa lunak melalui seseorang, melalui kekuatan apapun, jangan. Ya, karena Allah itu al-qahhar. Khalaqas samawati wal ard bil haq. Perhatikan oleh kita bahwa kita ini harus ikhlas, bahwa Allah tidak boleh dihubungi, didekati, dikapitalisasi dengan wasilah penghubung koneksi. Apa yang kita perhatikan? Bahwa khalaqas samawati wal ard bil haq. Allah itu telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar. Betapa gagahnya langit ini, dahsyat bumi ini, itu diciptakan Allah. Bayangkan Allah sebesar itu. Lalu lihat orang yang kita datangi, kiai, oh ahli ibadah, jenggotnya waduh putih bersinar itu. Pak Kiai, hanya Pak Kiai bisa nolong saya di hadapan Allah. Bagaimana mengkonvernya? Kiai ini macul aja nggak bisa mungkin. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, bertanggung jawab, nggak keukur. Sedangkan ibu-ibu nggak sanggup menghadap Jokowi, tapi menganggap sanggup menghadapi Allah lewat Saifulah. Gimana caranya coba? Kan sulit. Jadi jangan pernah coba-coba punya pikiran ada yang bisa menghubungi Allah. Ya Allah, nggak ukur urusan Allah itu. Bisa urus upahmu lah. Apa bahasa Pontang, urus upahmu. Jadi sekali-kali renungkan Allah pencipta langit, pencipta bumi. Sudah nggak ada lawannya, udah. Kiai manapun nggak ada yang bisa sebanding, nggak bisa kok. Sulit ya. Bayangkan lagi yukawwirul laila 'alan nahar. Begitu tertib dan bertanggung jawabnya Allah memasukkan malam ke siang, sehingga siangnya tidak lebih panjang, tidak kelamaan, keburu dimasukkan malam. Di masa yang lain wa yukawwirun naharu 'alal lail. Giliran malam berkuasa dimasukkan lagi siang, sehingga tidak kelajon malam terus, tidak kelajon siang terus. Siapa yang mendatangkan malam pada saat siang? Siapa yang mendatangkan siang pada saat malam? Allah. Apakah kiai sanggup menghentikan siang, menghentikan malam? Orang-orang tua sanggup. Bahkan orang-orang tua itu menunggu, masih sulit tak begini kini. Bikin awan nih, masih awan baik aja, durung bengi. Orang-orang tua kita udah capek lihat matahari.
maka dipateni bilang pun Allah yang mengontrol, mengatur. Begitu besar alam raya ini diatur Allah. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, ditundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan kita. Kalau tidak terbakar kita ini oleh matahari, bahkan oleh bulan sekalipun, yang sebetulnya punya urusannya pantulan doang bulan ini. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya diatur oleh Allah dengan prinsip-prinsip, ada masa kadaluarsanya. Ala huwa al-aziz, maka sudahlah, jangan merengek soal wasilah. Allah itu bisa mengalahkan apapun. Tidak bisa dikalahkan oleh kiai, oleh patung, oleh orang tua, oleh orang soleh, oleh suap apapun. Tapi Al-Ghaffar, kita selalu salah dan pernah salah. Saya juga pernah salah. Kadang-kadang ke ibu saya di Kaujon karena lagi rungsing menawi di urusan kalian wong beres ya, sama mengotori akidah saya. Maka kata Allah Al-Ghaffar, cepat minta ampun pada Allah. Ini informasi penting Al-Ghaffar ini, bahwa bejana kita yang tadi itu sering kotor tanpa sengaja atau disengaja, tapi Allah Maha Pengampun. Istighfar aja, bersih lagi bejananya, bersih lagi. Jangan ditumpuk, nantinya ge butuh mau baik clean segala tuh, mending cukup butuh ampelas karena sudah. Nah bagus tuh, kalau kita tidak pengen disebut tobat sambal, jangan keseringan melanggar. Namanya tobat sambal kan, orang tobat sambal itu tobat kali pengen maning. Is kapok itu man kanukun bodes, pengen maning kok. Khalaqakum min nafsi wahidah, summa ja'ala minha zawjaha, wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumati salasin. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Allah, mari kita bayangkan khalaqakum, bagaimana Allah menciptakan kita. Asal muasalnya dari satu jenis. Summa ja'ala, tuh tadi khalaqa, sekarang ja'ala. Sudah mewujud manusianya, baru direkayasa. Siapa yang merekayasa? Bukan para dokter, Allah. Summa ja'ala minha zawjaha, dibikinkan oleh Allah ada pasangannya. Wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj, untuk kepentingan itu semua maka Allah penuhi. Ada al-an'am, apa al-an'am? Binatang-binatang yang jumlahnya 8 pasangan untuk kepentingan kita. Namanya binatang ternak. Kambing, sapi, ayam, bebek, baru 4 nih. Kebo, unta, jaran, siji maning. Hah? Oh, tadi kuda udah. Berarti kurang 2. Lembu kenapa sih? Sama. Ayam, bebek udah.
Sapi. Sudah sapi. Burung satu lagi. Kampiang apa kok? Udah tadi. Di orang mancing. As-samak, iwak. Iwak binatang bukan? Nah iya masuk. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Lalu kita dimasukkan dalam tabung kapsul di dalam rahim ibu-ibu kita. Khalqam min ba'di khalqin, penciptaan setelah penciptaan. Semua bermula dari fidulumati salasin, 3 malam itu gelap gulita. Setelah 3 malam tidak gelap gulita lagi. Zalikum, mekononlah Allah itu Rabbukum yang memelihara kita. Lahu al-mulku, milik Allah segala yang ada di muka bumi ini, termasuk kita, termasuk orang tua, termasuk dukun, termasuk kiai, semua dikuasai Allah. Apa ada yang berbeda kita dengan mereka? Tidak. Allah itu Al-Qahhar, dipaksa kita ikut aturan-aturan Allah, dan tidak ada yang lebih baik kita itu, enggak ada. Maka kesetaraan meminta kita tidak ada wasilah lagi, karena setara di hadapan Allah. Siapapun berhak berhadapan dengan Allah dan tidak dipersulit. Itu dipaksa oleh Allah aturan mainnya. Al-Qahhar. Lahu al-mulku. Apa ada yang satu manusia tidak dikuasai Allah? Sama. Ibu saya, bapak saya, orang tua kita tunduk dan patuh karena orang tua kita milik Allah. Tidak bisa, karena tidak pernah ada pengumuman itu si fulan makhluk khusus, nggak ada ya. La ilaha illa huwa. Sudahlah berhenti membayang-bayangi Allah seolah-olah ada kekuatan lain yang mirip-mirip dan bisa mempengaruhi Allah. Karena la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah. Fa anna tusrafun. Apa itu fa anna tusrafun itu? Hah? Dipalingkan. Bagaimana masih juga kalian itu dipalingkan? Kok masih tertarik ke wasilah? Apa sih? Ada masalah apa dengan Allah itu coba? Allahnya sulit ditemuin. Allahnya sulit kalau nggak suara keras. Allah tahu bidati sudur yang ada dalam hati kita. Allah tahu rahasia kita yang kita malah lupa rahasia kita. Karena bertahun sudah. Dulu saya nitip pesan ke istri saya, jangan bilang-bilang Maya. Bertahun kemudian saya tanya, Mama, dulu yang Bapak titipkan ke Mama apa? Pada rahasia. Tahu nggak? Istri kita juga lupa, tapi Allah tidak pernah lupa rahasia kita. Allah Maha mendengar, bahkan hati kita ngomong dia mendengar. Lah kenapa harus pakai suara keras? Pada waktu berbicara Allah dalam bentuk berdoa. Allah Maha melihat. Kenapa harus kita berbohong? Wong Allah tahu terus kok. Giliran gak ada suami, istri kita itu lihat, telepon sana, telepon sini, cekakak cekeke. Habis waktu nonton sinetron. Ini Allah sudah membongkar rahasia kita ini. Dari zaman Mekah sampai zaman Kaujon ternyata nggak berubah. In
takfuru. Kalau kalian ngotot tidak dapat melepaskan diri dari jerat-jerat wasilah, memilih tetap kafir. Oh, berarti ada kafir di tengah-tengah kita ya. Tapi tetap disebut muslim, mukmin, ibadahnya nggak ikhlas doang. Fa innallaha ghaniyun ankum. Ya katuran Allah mah independen. Kamu butuh wasilah, ya kamu rugi sendiri. Kamu bertobat tidak pakai wasilah lagi, direct langsung padaku, saya nggak dapat untung. Maka pertanyaan saya kepada Bu Ima, dokter memberi obat kepada Pak Jamal, apakah dokter dapat sembuh dengan obat itu? Tidak, yang sembuh Pak Jamal. Apakah Allah dapat kesenangan dari ibadah kita? Tidak, yang butuh ibadah kan kita. Sama nggak cara berpikirnya tuh? Jadi, tapi dokter senang lihat Pak Jamal sembuh. Dokter senang. Besoknya pasien berobat lagi, enggak dokter. Saya cuma ingin memuji dokter yang kemarin paten obatnya. Ikut senang. Padahal dokter hanya memberi obat, tapi ikut senang. Allah senang kalau kita memurnikan ibadah kita. Allah nggak butuh ibadah kita, yang butuh ibadah kan kita. Tapi Allah senang kalau kita itu normal, ibadah tanpa wasilah. Allah senang. Allah senang itu Allah ridho. Nah, itu Allah senang. Allahu ghaniyun ankum. Allah independen. Allah tidak merasa lebih baik karena kalian ikhlas. Menawi ke Allah terpengaruh kita harap ikhlas salat ke. Tas iki kita ngejaluk sesuatu. Salah. Dipikirnya Allah butuh ibadah kita. Enggak. Ibadah ini adalah kasih sayang Allah nih. Pengen kalian baik, ibadah. Allah ikut senang. Yang mau saya tegaskan, wala yardo liang ibadihi al-kufro. Allah tidak ridho dengan ibadah someone yang kafir atau dengan hambanya yang kafir. Allah nggak senang. Tapi faktanya ada yang memilih ngotot kafir. Ya Allah biarkan kafir. Tapi Allah tidak senang. Senangnya apa? Senangnya kita ini ikhlas, sehat buat badan kita, tidak menjerat diri dalam perangkap neraka. Itu Allah senang. Tapi kalau melihat hambanya menjerat diri dalam perangkap setan, Allah tidak senang. Tuh ya. Paham tidak? Allah tidak senang. Senangnya kita itu A. Kalau B, Allah tidak senang. Senang melihat rumah tangga orang tuh rukun, harmonis. Apa kita ikut menikmati rumah tangganya? Tidak kan? Senang. Allah begitu. Berarti ya, harmonis rumah tangga yang butuh suami istri itu kan. Berarti yang butuh sholat siapa? Kita, bukan Allah. Yang butuh sedekah siapa? Kita, bukan Allah. Allah senang. Ini harus pahami dulu. Allah senang. Allah puas. Wa in tashkuru, perhatikan, kalau kita bersyukur misalkan, yardahu lakum, Allah senang. Allah senang kalau kita mampu bersyukur. Karena itu namanya orang normal. Punya rasa terima kasih, punya kemampuan mendaya gunakan
anugerah Allah karena yang lain gak dikasih. Dikasih mata orang lain gak dikasih mata, didaya gunakan, Allah senang. Itu orang normal kita itu, Allah senang. Nah itu ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka jangan coba-coba berpikir mengkoneksikan Allah dengan wasilah. Setiap orang punya urusan dosa dan pahala dengan Allah. Ini nih kaidahnya. Apakah Ibnu Abbas lebih baik? Kan tidak. Setiap orang memikul tanggung jawabnya masing-masing. Tapi al-imamah soal leadership penting. Dalam keadaan darurat kita butuh bersama berdoa. Ada yang memimpin. Nah itu Ibnu Abbas kasusnya. Summa ila rabbikum marja'ukum. Dan kemudian hanya kepada Allah yang terus menerus dengan rahman dan rahimnya memelihara kita, maka kita akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'ukum. Maka pada saat kita kembali pada Allah, maka semua informasi dianggap penting. Tidak ada informasi yang tidak dianggap penting pada saat di padang mahsyar. Bahkan ngomong wih kepada suaminya, kita pikir urusan konon aja diributakan, ada catatannya. Yang kita sering bilang ngegedeakan urusan nama sih, itu semua ada. Maka fayunabbi'ukum, semua akan dianggap sebagai berita penting. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Sebegitu pentingnya satu jarah kebaikan pun kita uber, yang penting tidak masuk neraka. Tapi kenapa kita ngomongnya pas di padang mahsyar udah terlambat? Sekarang kalau kita mau ngomong nih, sebiji jarah pun amal kita itu penting. Sedetik waktu aja penting. Maka berjuang, pengen sehat, pengen nyawa tambahan, tapi genah apa? Kan genah bertaubat. Mana ini? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka seluruh hal yang pernah kita lakukan di dunia akan diinformasikan sebagai berita penting. Ketahuilah, begitu semua hal dilaporkan Allah di padang mahsyar. Innahu alimun bidzati sudur. Bahkan Allah tahu isi pembicaraan hati kita. Berarti amal hati juga akan dilaporkan. Amalan hati, niat itu amal hati. Niat Arab sholat niatnya primen. Karena takut neraka atau karena kepengen dunia, itu amal hati itu. Ada catatannya. Ngegerunek ning laki, ada catatannya. Suudon ning batur, ada catatannya. Allahu innahu alimun bidatis sudur. Nah kita lumayan satu ayat lagi. Wa idza massal insan, perhatikan sifat kita ini. Sifat kita. Manusia itu kalau massa, apa itu kalau wudu nggak boleh nyentuh perempuan tuh hadisnya itu? Lamas tumun nisa ya. Itu kan sebenarnya urusan nyenggol ya. Wis dia wudu kesenggol kulit wong liyan. Kesenggol. Wa idza massal insanu durrun, kesenggol kepedihan, bukan ditimpa. Bang ini masa kesenggol paling berapa persen lah. Kesenggol. Temekan kesenggol baik, buru-buru da'a rabbahu munbian, akhirnya ingat Allah, tobat maning. Summa idza hawwalahu ni'matan minhu, giliran akhirnya badai berlalu, nasiya makana yad'u ilaihi min qabl, kalingan maning
bahwa bengen sedurunge terus tobat. Nah ini pajasuro maksudnya. Tobat maning ya. Wa ja'ala lillahi andadan liudilla an sabilihi. Lebih dari itu ngelunjak maning, malah lebih loyal kepada selain Allah, yang justru akan menyesatkan dari jalan Allah. Qul, lamun Muhammad ketemu wong kayak konon tidak tahu diri, giliran susah ingat Allah, giliran senang lupa pada Allah, malah sibuk lebih loyal kepada selain Allah. Qul, katakan, ini untuk kita juga. Kalau kita ketemu orang begitu nggak tahu dur, tamatta, katuran senang-senang, tamatta, katuran senang-senang. Bikufrika, dengan cara kafirmu, qalilan, ala kadar itu apa bahasa kitanya ya? Sewadini ya. Nah sekedarnya. Kul tamatta bikufrika qalilan. Silakan kalian senang-senang dengan kekafiran kamu. Qalilan, itu hanya sekedarnya. Innaka min ashabin nar. Tapi ketahuilah, orang kayak kamu sudah cap neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Besok kita lanjutkan. Alhamdulillah kita dapat pembuka dari Az-Zumar. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.